sampai nomor nah ini ya. Nah, tentang macam-macam alat optik. Nah, jadi ada cermin cembung yaitu nomor 1 dan nomor 2. Coba kita lihat ini yang gambar nomor 3 ini anak-anak. Ini merupakan alat optik apa ini nomor 3 ini? Ya, siapa yang tahu ini alat optik apa? Namanya adalah lensa cekung. ini Lensa berarti cekung. lensa apa? Lensa apa? Cekung. Lensa cembung. Cembung. Nah, Oh jadi iya ya. kalau loop itu adalah lensa cembung. Nanti lensa cembung ini anak-anak sifatnya mirip siapa? Mirip cermin cekung. Cermin cekung. Nah, cermin cekung. Di mana cermin cekung itu tadi itu memiliki berapa jenis tadi? Ada 5 ya. 5 kemungkinan sifat. Nah, itu pada cermin cekung sama dengan lensa cembung ya. Oke, kita lanjutkan. Berarti berikutnya nomor 23 nih. Nah, ini soalnya agak terpotong ya, enggak apa-apa ya. Jadi Yang jamur ada tadi juga kepotong kok, Pak. Enggak ya. apa-apa. Oke. 23 itu pertumbuhan tanaman cabai. Ini hipotesis. Hipotesis itu apa ya? Sudah tahu ya hipotesis itu apa ya? Apa hipotesis tadi itu? Bukan sementara. Nah, jadi hipotesis itu adalah dugaan sementara. Ya. Nah, dugaan sementara itu berarti katanya hipotesisnya bahwa pertumbuhan tanaman cabai di tanah yang mengandung pupuk itu terkadang lebih baik dari pertumbuhan cabai di tanah yang tidak mengandung pupuk kandang. Nah, itu hipotesisnya atau dugaannya seperti itu. Pertanyaannya adalah, nah, maka perlakuan yang harus diberikan pada percobaan tersebut mana yang betul? Sebagian tanaman diberi pupuk kandang, sebagian lagi tidak diberi pupuk. Ya, betul sekali. Satunya diberi pupuk, satunya tidak diberi pupuk. Berarti yang tidak diberi pupuk itu sebagai variabel apa? Ini sebagai variabel Kontrol. pengendali atau kontrol. Nah, jadi dia untuk mengamati atau untuk membandingkan ya. Jadi yang diberi pupuk satunya tidak diberi pupuk sehingga nanti ada pembanding, ada pengendali. Nah, sehingga diketahui apakah hipotesis tadi itu betul ataukah salah. Itu nomor 23. Sekarang nomor 24 nih. Mana yang betul dari pencerminan yang tepat ini? Ini sifat cermin datar. Ini mana yang tepat ini? Yang mana? Cermin sama... Bentar, Pak, mau praktek. Oh, mau praktek. Bentar. Coba ini lihat ini. Nah, mana yang betul ini kira-kira ini? Yang berlawan. Yang D. Yang D. D. Yang D. Nah, apa saja sifat cermin datar itu? Maya, tegak, sama Maya, ya, maya, tegak, terus sama besar. sama besar. Nah, tapi ada tambahan ya, yaitu terbalik apa? Kanan kirinya. Terbalik vertikal. Jadi terbalik kanan kiri. Artinya kalau kamu ngangkat tangan kanan, bayangkan kamu menangkap atau mengangkat tangan Iya, Pak. kiri. Tadi aku praktek. Benar, Pak. Sudah praktek ya. Nah, seperti itu. Jadi seperti orang yang berhadapan. Nah, oke, ada pertanyaan? Tidak ada ya. Jadi sifat cermin datar adalah maya tegak sama besar dan terbalik kanan kiri. Terbalik vertikal. Oke, di bawah ini adalah beberapa aktivitas yang dilakukan manusia. Pertanyaannya, tindakan manusia yang menyebabkan gangguan keseimbangan lingkungan yang mana ya? Coba diamati baik-baik itu. Mana yang menyebabkan gangguan keseimbangan lingkungan? 1 dan 5. Satu dan 5. Satu dan 5. Ya, 1 Ya. dan 5. Coba kita bahas yang pertama. Memberikan beberapa pupuk pada tanaman tertentu. Apa ini mengganggu keseimbangan lingkungan? Enggak, Ya. membantu. Menebang kayu secara mekanisasi dan terencana, betul? Enggak. Enggak. Ini apakah dapat mengganggu keseimbangan lingkungan?
Enggak. Enggak ya. Enggak. Walaupun ini menebang kayu, boleh enggak kita menebang kayu? Boleh. Boleh. Boleh, Pak. Tapi Tebang pilih. ada Tidak boleh berlebihan, Pak. syarat-syaratnya, tidak boleh berlebihan, tebang pilih dan lain sebagainya. Paknya pernah lihat sebuah film ya, filmnya itu diproduksi oleh Jepang, yang katanya itu adalah hasil dari pengamatan yang sebenarnya atau cerita faktanya atau cerita sesungguhnya ya. Jadi Jepang itu ada sebuah tempat di sana itu penduduknya dekat dengan hutan dan hutan itu dijaga dengan baik dan tidak memotong pohon kalau usianya tidak lebih dari 100 tahun. 300 tahun ya. Nah, artinya mereka menebang kayu yang ditanam orang atau orang Jepang 300 tahun yang lalu. Ya. Nah, jadi mereka tidak boleh menebang pohon di bawahnya itu. Dan ketika mereka menebang, mereka harus menanam kembali bibit yang sama di tempat tertentu. Bisa jadi lebih banyak dari yang dia potong. Nah, dan bibit-bibit itu tidak boleh Tidak boleh ditebang kalau umurnya belum sekitar 300 tahun. Nah, seperti itu anak-anak ya. Bisa sampai Jadi berkarat juga gak bakal bisa nebang lagi. Jadi orang yang menanam itu adalah orang yang tidak mungkin memanennya. Kenapa? Sampai di Karena hutan juga nggak bisa diambil. karena usianya itu usia kayu itu jauh lebih panjang daripada manusia ya. Kalau kita menanam pohon jati, misalkan pohon jati itu baru bisa dipanen bagus kalau usianya antara 90 sampai 110 atau 120 tahun. Kayaknya sampai lumutan nggak bakal bisa ngambil, Pak. Makanya kalau kayu itu adalah investasi untuk manusia di masa yang akan datang. Ya, itu ya. Oke, lanjut nomor 26. Wah, ini gampang ini fisikanya, ini hanya tentang perubahan wujud benda. Pertanyaannya, P dan Q dan wujud R yang sesuai yang mana? P-nya adalah padat, Q-nya adalah gas, terus R-nya mencair. Kebalikan dari menguap berarti mengembun. Berarti jawabannya yang mana? Berarti jawabannya yang mana ini? Jawabannya yang A. Gampang sekali ya. Gampang sekali ini ya. Oke, berikutnya biologi lagi. Bahwa ini adalah struktur bagian tumbuhan. Yang nomor 1 diingat-ingat akar serabut. Ya. Nah, terus coba ciri manakah yang sesuai dengan tumbuhan dikotil? Itu 2 ya berarti, Pak. Ya, coba begini. Coba cari yang merupakan ciri dari tumbuhan dikotil. Katanya tadi 2. Nah, 2 apa? 2? Dia berkelipatan 2. 2 keping biji ya. Nah, bukan kelipatan 2 tapi bijinya berkeping 2. Nah, yang mana yuk yang merupakan tumbuhan dikotil ciri-cirinya? Yang pertama, apakah dikotil itu akarnya serabut? Enggak. Nah, akarnya tunggang? Ya. Iya, tulang daun menyirip? Iya. Ya. Batang bercabang? Iya. Tulang daun sejajar? Enggak. Tidak. Batang tak bercabang? Enggak. Tidak. Perhiasan bunga kelipatan 4 atau 5? Ya. Iya. Jadi akarnya tunggang, daunnya menyirip. Selain menyirip apalagi tulang daunnya dikotil itu? Menyirip dan menjari. Ya. Nah, oke, berarti jawabannya adalah 2, 3, 4 dan 7. Yang mana? Yang C jawabannya ya. Selengkapnya bisa kamu lihat di sini. Oh, enggak ada ya? Oh, enggak ada. Oh, ini. Nah, ini anak-anak. Ya, ini adalah ciri-ciri dari tumbuhan gimnosperma apa angiosperma? Dikotil monokotil itu anak-anak. Gimnosperma. Angiosperma. Angiosperma itu ada
monokotil dan dikotil. Nah, yang monokotil 1 kotiledon, yang dikotil 2 kotiledon atau 2 keping biji. Kalau daunnya bagaimana? Kalau daunnya monokotil itu tulang daunnya sejajar atau melengkung, sedangkan kalau dikotil itu menyirip atau menjari. Batangnya bagaimana, Pak? Batangnya monokotil itu berkas pengangkutnya tersebar ya, susah dibedakan antara dikotil dan monokotil. Antara silim dan floem maksudnya. Kalau yang dikotil itu dia memiliki penyebaran pembuluh darah yang teratur. Bagian dalam itu adalah silem, bagian luar adalah floem. Bagaimana dengan bunganya? Kalau bunganya monokotil itu anak-anak kelipatan 3 ya. Nah, jadi 3, berarti berapa aja? 3, 6 gitu kan, 9 kalau ada 6, ya. 9. Tapi susah ya menemukan Nah, yang jumlahnya 9 itu. Kemudian yang dikotil itu kelipatan selain 3, yaitu kelipatan 2 245. atau kelipatan 5. 4 kan juga kelipatan 2 kan ya. Ya, seperti itu. Kemudian akarnya bagaimana? Kalau akarnya monokotil itu adalah serabut, kalau akarnya dikotil adalah tunggang. Nah, itu beberapa ciri-ciri dan perbedaan antara dikotil dan monokotil. Nomor 28. Nah, tentang apa ini? Angin darat dan angin laut. Nah, mana yang betul? T. Yang Nggak tahu sih kalau saya jawabnya. Kalau yang A kita lihat angin darat merupakan jenis angin yang bergerak dari darat ke laut. Sampai sini benar ya. Berlangsung pada siang hari. Betul apa tidak? Malam itu, Pak. Oh, berlangsung Yang pada A malam malam. hari. Apa berlangsung pada malam hari angin darat itu? Iya. 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 Iya, betul? Iya? Iya. 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 Berarti jawabannya yang A. Ya, jawabannya yang A. Kenapa kok malam hari? Kok bisa malam hari? Karena di saat itu laut lebih panas daripada daratan. Jadinya kan Laut lebih gini. panas dari daratan. Enggak ada yang kebalik. Ya, Kan misalkan udaranya kalau memanas. pada siang, ya ini adalah daratan, ini lautan misalkan ya. Ini lautannya, ini daratannya. Kalau siang kan ada matahari kan ya. Mataharinya itu menyinari kan ya, menyinari daratan maupun lautan ya. Apa yang terjadi pada daratan ketika disinari matahari? Maka Panas. panasnya itu bagaimana? Panasnya itu akan diserap oleh siapa? Oleh tanah. Ya enggak? Sedangkan kalau di lautan itu sinarnya banyak yang masuk juga ada yang ke dalam lautan, tapi juga banyak yang mengalami apa? Mengalami pemantulan. Nah, pemantulan berkali-kali ini menyebabkan permukaan bagaimana? Permukaan lautan akan panas sehingga pada siang hari itu daerah laut akan panas ya, lautnya panas, daratannya dingin. Ya, apa yang terjadi? Terjadilah angin laut. Jadi angin laut itu terjadi siang hari. Bagaimana kalau malam hari, Pak? Nah, kalau malam hari itu yang terjadi adalah yang tadi itu ya. Nah, di lautan sudah tidak ada cahaya matahari maka dingin. Nah, panas dari daratan yang tadi siang sudah disimpan ketika jam-jam mungkin habis maghrib ya, awal-awal malam itu akan keluarlah lagi. Makanya kalau kamu mungkin jam-jam habis maghrib atau isya itu kan terasa panas ya. Ya enggak? Enggak terlalu sih. Kalau malam hari baru lebih dingin. Nah, kalau mau tidur terkadang kita merasa, waduh ini suhunya masih panas ya. Nah, terus kamu hidupkan Enggak kok, kipas Pak, kan saya angin. kasihan. Oh gitu ya. Enggak kok. Kan Iya. kasihan, Pak. Oh gitu ya. Jadi mungkin ada beberapa orang yang merasa bahwa kalau mau tidur panas terus malam hari ternyata enggak mau berselimut ya. Malam harinya ternyata dingin sekali. Kenapa? Karena panasnya sudah habis ya. Jadi kalau Kan ada. awal-awal malam itu terjadi di sini panas ya, maka panasnya akan mengalir kemana? Akan menyebabkan angin mengalir ke arah lautan. Jadi dari daratan menuju ke lautan maka terjadi yang namanya angin
darat, terjadi Darat. pada malam hari. Ya, karena panasnya yang dari daratan tadi keluar ya, maka daratan akan lebih panas daripada lautan. Dan biasanya dimanfaatkan oleh siapa ini? Oleh Nelayan. nelayan ya, terutama nelayan tradisional. Tapi kalau nelayan sekarang kadang gimana? Ya, enggak tentu aja. Pokoknya dia ingin melaut ya melaut aja. Kenapa? Karena Pakai kapal mesin, Pak. kapalnya sudah pakai kapal mesin ya. Walaupun beberapa waktu malam memang paling bagus untuk mencari ikan, terutama ketika bulan purnama ya. Oke, budidaya tanaman dengan menggunakan medium air yang terisi unsur hara dalam suatu wadah dikenal dengan teknik Hidroponik. hidroponik. Seperti apakah hidroponik itu? Ada enggak ya tadi ya? Ya, seperti ini ya. Aku punya. Ini. Siapa punya di rumah ini hidroponik ini? Ya, ini ya. Ya, ini dilakukan karena terbatas dengan apa kita? Terbatas dengan lahan tanah ya. Karena kalau tanah itu, kalau kita menggunakan tanah, maka harus menggunakan tanah yang lebih luas kalau menggunakan seperti ini ya. Pupuknya juga biasanya kalau tanah lebih banyak daripada pupuk disebarkan di cairan. Karena di cairan itu pupuknya akan terserap dengan sempurna. Seperti itu ya. Oke. Ada kotaan di bawah, kan ada Mm-mm. bubble sama ada yang ambil airnya itu buat ngaril toh. Nah ikanku Mm-mm. tak taruh sana biar ada napas. Oh gitu ya. Ya, ada ditambahi ikan. Kata temanku ikannya itu perlu bubble ya weh. Oh gitu. Ya, seperti itu. Ini hidroponik adalah salah satu cara untuk mengatasi kelangkaan lahan atau berkurangnya lahan, tapi menginginkan penanaman ya. Jadi menggunakan media air yang dikasih dengan pupuk cair. Nah, Aku nanti nggak suka sayur. harus suka sih. Sayur kan banyak Sukanya mengandung apa? wortel itu pun mentah. Oh gitu ya bagus karena banyak Sukanya wortel mengandung mentah. provitamin A ya. Oke. Nah, di sini ada yang namanya kultur jaringan ya. Nah, apa itu kultur jaringan itu? Diambil jaringan dari satu tanaman gitu terus dikembangbiakan di medium. Jadi pengembangan ya jaringan tumbuhan. Nah, namanya jaringan itu kecil atau besar? Sangat kecil. Jadi artinya dari satu induk, yang induk ini bersifat unggul ya. Jadi dia punya sifat yang unggul, maka dengan jaringan apa ini? Dengan kultur jaringan, maka dia akan memiliki beberapa kelebihan dengan kultur jaringan, diantaranya adalah dihasilkannya bibit unggul dengan jumlah kok bisa itu tumbuh anaknya sendiri, Pak? oh kan dengan cara apa itu? Dengan Tanam di jumlah yang media. tinggi ya. Nah, Sama itu kan harus dilakuin di lab. tapi ini tidak bisa dilakukan ini ya dengan cara tradisional karena kultur jaringan itu membutuhkan tempat yang khusus, alat yang khusus, cara yang khusus sehingga harus dilakukan di laboratorium. Tidak bisa dilakukan sembarangan ya. Oke. Lalu ada mikrohidrologi. Apa mikro? Mikrohidrologi itu biasanya ada di mana ini istilahnya mikrohidrologi, Nana? Ada yang tahu? Kalau mikro itu artinya apa? Kecil. Kecil. Hidro artinya Air. air. Ini biasanya istilahnya mikrohidro itu ada di pembangkit listrik tenaga mikrohidro atau PLTMH ya. Nah, itu sepertinya itu lebih banyak di sana istilahnya. Lanjut sekarang nomor yang D ada aeroponik kan anak? Tahu aeroponik enggak? Media angin. Angin ya mirip dengan angin tapi ini aerosol artinya adalah air yang disemprotkan. Jadi ini karena semprotan air. Nah, jadi ini mirip dengan hidroponik ya. Bedanya apa kalau aeroponik? Nah, coba kita
Kita cek ya di sini ya, aeroponik. Nah, bentuknya itu semprotan ya. Jadi bukan dengan menggunakan apa? Nah, ini tetap pakai air tapi airnya disemprot. Nah, seperti ini. Mana itu aeroponik? Ini masih hidroponik. Nah, ini aeroponik. Nah, seperti itu anak-anak. Ya, yang ini lebih dipercaya, lebih bagus daripada hidroponik untuk aeroponik ini. Ya, seperti itu. Jadi di bawahnya seperti ada semprotannya ya. Nah. Oke, kita lanjutkan. Sekarang nomor berapa? Mahal Pak itu. Tentu saja itu agak mahal karena semprotannya itu berarti butuh alat khusus kan ya untuk penyemprotan dengan hasil yang seperti itu. Jadi semprotannya harus kuat itu. Oke, type of cloud apa itu? Jenis awan. Jenis awan. Has strong connection. Strong adalah kuat hubungannya with thunderstorm. Apa thunderstorm itu anak-anak? Cumulonimbus. Thunderstorm itu apa thunderstorm itu? Petir. 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 Berarti yang mana petir. hubungannya dengan petir? Cumulonimbus. Cumulonimbus. Apa itu cumulonimbus? Awan Awan raksasa. badai. Ya, Gabungan jadi Cumulus sama nimbus. Cumulus sama nimbus ya. Cumulus kan artinya gumpalan-gumpalan ya, tapi kalau cumulonimbus itu gumpalannya mulai dari atas sampai ke bawah bentuknya vertikal ya. Jadi gumpalannya itu tidak semacam cumulus. Kalau cumulus kan gumpalan kecil. Kalau cumulonimbus itu gumpalannya besar, bentuknya vertikal. Nah, seperti itu ya. Ini sangat berbahaya terhadap apa anak? Nah, ini seperti ini ya. Ini terjadinya thunderstorm ini karena ada awan cumulonimbus juga sangat ditakuti oleh pesawat. Kenapa? Karena nanti pesawatnya gelap, masuk Pak, situ nggak udah kelihatan. kehilangan arah sama Di kesambar petir. beberapa tempat, awan cumulonimbus itu dapat menimbulkan cipratan petir yang dapat menghantam pesawat ya. Pak, emangnya ada kejadiannya beneran ya Pak? Ada itu yang kemarin Adam Air itu kan terjadi karena ada dia menembus awan Soalnya kan kata cumulonimbus ya. pesawat kalau mau kembali atau mau ke tempat tujuan kan harus melewati awan CB ini. Banyak Ya, kena jadi kecelakaan. ya itu sebenarnya mereka sudah dilatih ya, tapi terkadang ya namanya alam ya, kadang mereka tidak beruntung atau karena pilihan. Jadi sebenarnya mereka sudah menghindari awan cumulonimbus, tapi karena di sana sudah tidak bisa dihindari, jadi memilih yang paling tipis ya. Tapi paling tipis pun terkadang juga masih memiliki resiko anak-anak. Untung aku jarang keluar. Oh gitu ya. Oke, itu cumulonimbus ya. Nah, ada beberapa jenis awan, misalkan seperti awan sirup bentuknya seperti kapas seperti ini. Kalau sirocumulus itu bentuknya pecahan-pecahan kecil. Ini biasanya memenuhi langit ini ya. Jadi kalau ada di atas seperti itu. Termasuk altocumulus itu kecil-kecil ya. Kalau stratocumulus itu bentuknya seperti cumulus tapi bentuknya tidak vertikal, tapi bentuknya adalah secara horizontal. Ini tidak terlalu berbahaya ya. Seperti Pak, itu. kalau pesawatnya itu masuk di awan itu terus nanti keluar petirnya ya pastinya langsung kena dong. Nah, sebenarnya pesawat sendiri sudah punya alat untuk apa ya? Untuk menangkal petir itu sebenarnya sudah punya alat ya. Tapi beberapa kejadian memang ketika petir itu terjadi terlalu kuat maka dapat menimbulkan kerusakan dari beberapa alat elektronik yang ada di pesawat terbang. Itu anak-anak yang terjadi. Hanya rusak. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Tidak. Soalnya habis ya. Nah, habis. Nah, kita lanjutkan ke sisa soal yang kemarin ya, siap? Yaitu tentang bab kalor. Nah, ngitung lagi. Mau ngitung? Enggak. Nah, kok enggak mau ngitung gimana ini? Tadi sudah ngitung di matematika. Oh, tadi sudah ngitung matematika tadi pusing ya. Bahkan yang membahas juga pusing tadi ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Rumusnya tetap sama ya. Untuk mencari kalor itu kita tinggal menghitung massa kali C. Apa C itu anak-anak? Kalor jenis bukan kalor jenis.
Lalu delta T. Apa delta T itu anak-anak? Perubahan suhu. Masih ingat yang kemarin itu? Waduh, sudah lupa mungkin ya. Itu adalah kalor ya. C itu apa? Kalor jenis. Delta T perubahan bahan suhu. Oh, ini ada M. M itu apa? Massa dalam satuan kilogram. Oke, coba kita lihat di sini. Nah, kita lihat ya. Coba kalau lihat apanya ini? Grafiknya, maka di detik ke-0 itu suhunya berapa, Nana? 50 ya. Lalu detik ke-5 itu berapa suhunya, Nana? Suhunya 80. Jadi berubah dari 50 menjadi 80. Nah, dari sini kita bisa melihat yang mana nih? Yang apa nih? M, C, apa delta T? Delta T. Delta T. Jadi perubahan suhunya, berapa perubahan suhunya berarti? 50 ke 80. 3, 30. itu apa? 30. T itu suhu. Ya. Suhu itu temperatur. jenis. C itu kalor jenis. Kalor apa itu? Kalor jenis. Oke ya. Lalu dari sini kita bisa melihat apa lagi? Nah, ini ketika sebuah pemanas yang memberikan energi 10.000 Joule per menit. Ingat, 10.000 Joule per menit. Padahal ini berlangsung berapa menit, anak-anak? Berlangsung berapa menit? Dari 0 sampai 5. Berarti berapa menit? 5 menit. 5 menit. Jadi ini energinya, ya energinya itu juga kita anggap kalor, enggak apa-apa ya. Energinya itu berarti berapa totalnya itu berarti? Kalau per menit adalah 10.000, kali kalau 5 menit berarti 5 kita kali dengan 10.000. Berapa? Berarti 50.000 Joule. Ya, totalnya 50.000 Joule. Nah, kemudian dimasukkan ke dalam 2 kilogram cairan. Nah, M-nya ketemu ya, ini sebagai M. Nah, kalor jenis yang tanyakan ternyata yang tanyakan adalah C-nya ya. Berarti kita masukkan semuanya nih. Q-nya atau kalornya berarti masuk yang sini ya. Berarti adalah 50.000. Masanya adalah 2, C-nya enggak tahu. Perubahan suhunya adalah 30. Nah, ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Enggak ada. Berarti bagaimana cara mencari C ini anak-anak? Bagaimana cara mencari C? Ya sama misalkan kalau kamu punya 20 itu sama dengan 2 kali 5 kali 2. Ya, bagaimana cara mencari 5 yang ini? Gimana? Maka 20 dibagi 2 kali 2, 4 kan? Nah, bagaimana cara mencari C? Berarti C adalah 50.000 dibagi dibagi 60. 60, yaitu 2 kali 3 ini ya. Oke, ada pertanyaan? Tidak ada ya, tinggal coret saja. Sehingga 5.000 per 6. Ini adalah massa jenis dari cairan ini. Oke, mungkin ada pertanyaan? Tidak ada ya? Tidak ada. Pak, berapa 5.000 per 6 ya? Kamu coba sendiri ya. Berarti 5.000 kita bagi dengan 6. Oke. 2.500 bagi 3. Ya, 2.500 bagi 3. Oke, disederhanakan. Nah, silakan berapa? 25.000 dibagi 3 berapa, Nana? 833, berapa? Hah? Jawabannya adalah 833 sepertiga.
Terus apa satuannya? Kilogram. Apa ini? Ya, seperti itu. Oke, ada pertanyaan? Tidak. Ya, lanjut berikutnya. Nomor berapa? Nomor 2 ini. Ya. Ini kalor jenisnya sudah ada. Pak, Ha-ha. ini kok itu juga ribet ya? Ha-ha. Ini gimana ini, Pak? Nah, kok ribet, Pak? Berarti ini kalau grafiknya ini terjadi karena apa, Nana? Nah, ini Berarti ada grafiknya 3 Q ini. ada 3Q, betul sekali. Berarti ini kalau kamu mau mengubah dari A ke D, maka harus mengubah dulu dari A ke B. Ya. Artinya dari A ke B berarti ini adalah es batu kemungkinan ya. Es batu kamu panaskan sampai suhunya 0 derajat es batu. Ya. Nah, kemudian nanti ada perubahan yang kedua, yaitu perubahan yang kedua dari B ke C ya. Apa ini kira-kira dari B ke C ini kira-kira? Ini adalah perubahan wujud dari padat ke cairan ya. Nanti kalau sudah jadi cairan lagi, kita tingkatkan lagi suhunya dari 0 menuju ke 60. Ya, oke. Jadi ada 3 ya. Yang pertama yang warna hijau nih. Keterangannya apa warna hijau ini? Berarti ini es atau padatan ya. Diubah dari -5 diubah ke 0. Nah, itu yang hijau ya. Nah, kita anggap Q1. Nah, berarti rumusnya apa? Sama MC delta T. Maka M-nya berapa tadi anak-anak? M-nya itu 100 gram itu berarti berapa? 100 agar jadi kilogram kita bagi berapa anak? Dari gram ke kilogram. Dibagi 1000 ya. Lalu 1. 0,1 kilo. Kemudian C-nya berapa? Kalor jenis S sudah diketahui yaitu setengah ya. Setengah. Nah, kita akan begini saja. 0,5 kan artinya setengah kan? Lalu perubahan suhu nih dari -5 ke 0 itu berubah berapa? Berubah dari -5 ke 0. Berubah 5 derajat. Ya. Oke, kita hapus ini coret-coret ini 50 ya. 50 kali 5 2 5 0 per berapa? 1000. Berapa? Coret-coret. Berarti jawabannya 0,25. Oke? Oke, ada pertanyaan? Tidak ada. Nah, sekarang kita akan apa? Yang kedua, kita akan apa? Kita akan mengubah bentuk, mengubah wujud ya. Dari wujud ini padat 0 derajat ke cair 0 derajat. Jadi perubahan bentuk ini juga memerlukan kalor. Caranya gimana? Q-nya kita anggap Q yang kedua. Maka caranya gampang kalau perubahan wujud anak-anak. Tinggal M dikalikan apa? Kalor lebur S. Yang mana kalor lebur S? Yang ini ya. 80. Kalor lebur S. Nah, sehingga tadi itu kan masanya kan 100 ya, 100 gram. Berarti 100 gram per 1000 akan jadi kilogram. Kalor leburnya adalah 80. Oh, ini per gram ya? Iya, Oh, dijadikan semuanya per gram anak-anak. Sorry. Ini enggak perlu kita jadikan apa? itu kilogram. Kilogram ya. Ntar. Nah, kalau kita lihat satuannya ini per gram ya, derajat Celcius. Ya, ini juga per gram, ini per gram, ini per gram. Oke, kita pakai gram saja. Jadi kita ulangi ya. Yang hijau tadi adalah masanya adalah 100 dikali dengan setengah dikalikan delta T-nya adalah 5 ya. Maka jawabannya ini 50 kali 5 adalah 250 kalori.
Nah, kemudian Q yang kedua berarti 100 kita kalikan dengan berapa? 100 kita kalikan dengan 80. Ketemu berapa? 800. 8.000. 800 atau 8.000? 8.000 ya. 8.000 kalori. Ada pertanyaan? Setelah Tidak. jadi air 0% kita naikkan lagi ya. Kita naikkan lagi suhunya, cairannya jadi sudah jadi cairan Q3 yaitu berarti sama MC delta T lagi. Ya, M-nya adalah 100, C-nya berarti kalor jenis air yaitu 1 ya. Terus perubahannya gimana? Dari 0 ke 60 berarti berapa? 60. 60. Berarti jawabannya 6.000. Iya, Berarti 6.000. Q totalnya berapa Q totalnya? Berarti Q total sama dengan berarti Q1 tambah Q kedua tambah Q yang ketiga. Berarti 250 tambah 8.000 tambah 6.000. Berapa Nana? Berapa? 14.250 kalori. 14.030 kalori. Ada pertanyaan? Tidak, Mas Gerinci. Coba dilihat dulu, mungkin ada yang salah saya atau kamu lihat mana yang tidak difahami. Ada pertanyaan? Tidak ada? Mau screen, enggak usah. Ya, oke ya. Nanti kalau kalori sama enggak dengan joule anak-anak? Tidak. Hah? Sama-sama satuan energi, tapi nilainya 1 joule itu berapa? 1 joule itu nilainya adalah sekitar 0,239 ya, sekitar begini ya. Atau 006 ya. Ini apa? Gram kalori. Jadi beda ya antara sama sebenarnya satuannya sama-sama satuan tenaga atau satuan energi, tapi di sini beda satuan. Satunya joule, satunya kalori. 1 joule itu sekitar 0,23906 gram kalori. Lanjut nomor 3 ini persis sama dengan nomor 2 ya. Berarti ada Q berapa? Tapi ribet Pak soalnya. Oh, ini mintanya A ke C saja ya. Oh, ini sudah diketahui ternyata. Besar kalori diperlukan untuk mengubah 20 gram es pada proses A ke C itu ini ternyata 2100 joule kilogram derajat Celcius. Berarti pakai kilogram ya. Nah, kalori leburnya adalah 336.000 joule per kilogram. Nah, yang ditanyakan adalah dari apa? Untuk mengubah 200 gram es pada proses A ke C. A ke C tahu ya? A ke C itu berarti nanti ada berapa Q ya anak-anak? Ada Q1 dan Q2 ya. Ada pertanyaan sampai sini? Tidak ada ya. Nah, berarti Q1-nya kita hitung dulu. Q1-nya itu berarti menaikkan suhu ya dari -10 ke 0. Jadi MC delta T. M-nya masanya karena ini minta kilogram ya. Maka 200 kita bagi dengan 1000. Lalu kalor S ya, kalor jenis S 2100. Kita kali perubahan suhunya dari 10 ya, dari negatif 10 ke 0. Berapa anak-anak? Tentu saja 10 kan dari negatif 0 negatif 10 ke 0 berarti naiknya nanti 10 ya. Coret 3 ya sehingga 4200 apa satuannya? Di situ adalah joule. Itu Q1. Nah, Q yang kedua atau kalori yang kedua kan ini coba kalau mendatar seperti ini tuh anak-anak pasti namanya perubahan wujud. Nah, pakai lebur ya. Mana kalor lebur S yang ini. Nah, sehingga sama M dikali dengan seperti ini ya. Sehingga 200 per 1000 ya masanya. Terus kalau leburnya itu adalah 336.000. 1000 dikali
Coret, coret. Ya, 336 kalikan 2 ya. 12, 6, 7, 6 ya. 6, 7, 2, 0, 0. Nah, betul. Ya enggak toh, ini nolnya sudah habis. Nolnya kan 3 habis ya. 336 kali 2 kan 672. Nolnya ada 2 ya. Oke, sehingga Q1 dan Q2 totalnya. Jadi kalor 1 ditambah kalor 2 maka 4.200 ditambah dengan 67.200. Ya, ada pertanyaan? Jadi diapakan ini? Ditambahkan saja ya, menjadi berapa? 6. Oh. Tambah 4 berarti 7 ya. 71.200 apa? Joule. Nah, sampai sini ada pertanyaan? Tidak. Tidak ada ya. Oke, ternyata soalnya habis ya. Ya, untuk hari ini kita bisa lebih cepat ya. Berarti Oke. kita itu ya Pak. Kenapa? Seharusnya masih ada 10 menit lagi. Silakan kalau mau ada yang bertanya. Di sini sedikit saya simpulkan ya untuk mencari Q. Jadi ada kalor jenisnya di sini ya. Jadi kalau mencari kalor, ingat-ingat kalau perubahan wujud dari padat ke cair itu harus melalui 3 tahap, yaitu pemanasan es, perubahan wujud es jadi air, lalu pemanasan airnya. Nah, seperti itu. Nah, ini pernah keluar di Olimpiade, jadi kamu silakan mempelajari tentang masalah ini ya. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Bisa. Tidak ada. Nanti akan kita kirim ke kamu hasilnya. Baik anak-anak, hari ini akan kita akhiri lebih awal ya, lebih awal 10 menit. Enggak masalah ya. Untuk besok libur ya. Tadi beberapa minta besok libur anak-anak karena besok tanggal merah. Gimana? EAT saya juga libur. Iya. Libur Oh, libur ya. aja, tetap. Ya. Oke, nanti kita informasikan lagi ya untuk besok bagaimana. Gunanya libur, Pak. Pak Enjang, apa gunanya libur? Libur untuk merefresh pikiran ya. Tetap. Kalau libur